Yo guys, dan bertemu kembali bersama gue Dionis di MotoGP 23 Tokarer di episode ke-70. Dan sesuai janji ya guys ya, gue bakal ngeduetin Rizrio dan juga si Asep di tim Yamaha Movistar MotoGP. Dan look at that, yang di belakang dari Rizrio adalah si Asep Surasep cuy. Jadi kita udah setim sama si Asep Surasep ngegantiin si Kobayashi. Cuman sayangnya karena emang ini basicnya karakter si Kobayashi yang asalnya dari Jepang, gue masih belum dapat gimana caranya ngerubah bendera atau nationality dari si Asep ini menjadi warga negara Indonesia. Jadi nanti sembari kita main karir, sembari juga gue ngembangin karakternya si Asep untuk merubah beberapa hal yang perlu diganti seperti benderanya cuy atau nationality-nya sebagai warga negara Indonesia. Dan di sesi kualifikasi sementara waktu, Yamaha berhasil tembus 10 besar lagi. Ada si Asep dan juga Franco Morbidelli. Sementara itu Fabio Quartararo gagal lolos ke Kyoto dan hanya bisa untuk menempatkan 3 pembalap saja bagi pabrikan Yamaha. Ada Rizrio, ada Asep dan juga ada si Franco Morbidelli. Nah sekarang ini kualifikasi berlangsung dengan kondisi basah guys, atau lagi sementara turun hujan, dan nanti dressnya bakal ada potensi untuk adanya variabel cuaca atau perubahan cuaca alias flag to flag. Dan finally Rizrio comeback sebagai main karakter yang sudah kalian idam-idamkan dari kemarin. Juga nyangka pada demen Rizrio menjadi main karakter dan si Asep menjadi rekan tim kita di sini. Oke, sektor 1 kita agak jauh dari Francesco Bagnaia. Sementara itu di sektor 2 lumayan bisa lebih ngepangkas meskipun masih jauh sama si Pecco Bagnaia jatuhnya. Kemudian di sektor 3 ternyata kita juga bisa untuk menstabilkan gap kita dengan berada di jarak 0,7. Maksudnya di bawah dari 1 detikan. Kemudian di last sektor, di last corner, karena emang ini cuacanya basah sekali dan Yamaha agak sedikit struggle di kualifikasi, kita hanya bisa berada ke sebelah saja dan ini sangatlah jauh sekali dari apa yang kita harapkan. Tapi overall udah bersyukur sekali karena udah bisa tembus di kedua bersama 2 pembalap Yamaha yang lain, itu si Franco dan juga si Asep Surasep. Ya semoga saja meskipun kita di kualifikasi kurang beruntung ya, semoga saja di main race-nya kita ada mukjizat atau mungkin keajaiban agar Yamaha bisa tembus di barisan depan, minimal tembus di 5 besar cuy. Oke, langsung aja menuju ke sesi race untuk MotoGP Argentina. Oke guys, dan tibalah kita di sesi race untuk MotoGP Argentina atau di sirkuit Dermas de Rio Hondo. Francesco Bagnaia meraih pole position. Espargaro Alex start dari grid kedua untuk menjelang race MotoGP Argentina. Sementara itu, Alex Rins bersama Honda LCR berhasil menunjukkan performa yang lumayan di menjelang balapan kali ini. Apakah mungkin Rins bisa bersaing di 3 besar? Let's see saja. Dan sekarang mantan rider Ducati yaitu Rizrio yang menjadi juara dunia musim lalu sekarang membawa Yamaha YZR M1. Apakah bisa meneruskan tahtanya di tim ini? Let's see saja. Dan sekarang Pecco Bagnaia, Espargaro dan hampir seluruh pembalap top 10 menggunakan kompon ban medium. Kita cukup berani hard medium, nah masalah. Yang penting nanti kita bakal nge-push banget dari awal balapan dimulai. Kalau gitu langsung saja kita mulai balapan kali ini. Oke semua, dan inilah dia itu sesi race kelas MotoGP Dermas de Rio Hondo Argentina Grand Prix. It's on the way dan langsung saja menuju first corner. Kita akan mengambil dari outside line atau dari sisi luar track di turn 1 dan akhirnya kita selamat dari kejaran beberapa rival yang cukup berbahaya di sini meskipun kita terpaksa menginjak gravel dan memiliki 1 peringatan track limit. Sementara itu Espargaro langsung menjadi pimpinan balapan. Oke, menjelang track lurus keluar dari tikungan keempat, mencoba slipstream di belakang dari Ducati.
namun sepertinya kita masih belum bisa. Tapi Fabio Quartararo kita overtaking. Kemudian di entry Gunnar tikungan kelima kita ambil inside line dan mengovertaking nyaris tadi. Nyaris bisa mengovertaking Alex Marquez, namun belum ada celah yang bisa kita masuki. Keep focus, keep fighting. Selama 6 lap kita akan bertarung keras di MotoGP Argentina. Nice sekali manuver dari Rio, manuver klasik dari sang juara di musim lalu, berhasil membuat terpukau para rider MotoGP yang kita overtaking. Bahkan teammate kita juga kita overtaking. Saat ini Marc Marquez berada di depan, langsung kita ambil alih posisi ke 12 dari Marquez. Dan finally, Marquez kembali melawan di inside line dan di entry Gunnar tikungan ke 13 kita sukses mengakuisisi posisi ke-12 dari Marc Marquez. Namun sekarang adiknya yang malah nongol cuy. Oh my god, Marquez kembali melawan, men-swiss back kita, bahkan Fabio Quartararo pun juga ikutan menyusul. Lap kedua, Yamaha Rider masih berada di dekat kita, bahkan sekarang Asep overtaking. Ini terlihat jelas ya, persaingan Yamaha masih bisa berada di pertengahan saja. Terlebih lagi ini treknya padahal ya harusnya memang paling klop sama Yamaha. Cuma sekarang Yamaha benar-benar ketinggalan sama Ducati cuy, dari segi trek lurus sampai di bagian tikungan cuy. Tapi ya untuk pengereman kita memang lebih jago ketimbang rider lainnya. Langsung saja kita overtake kembali Joan Mir di tikungan kelima. Dan yes, akhirnya kita mampu bertahan dari kejaran Joan Mir. Dan sepertinya cuaca di langit semakin gelap, semakin mendung. Ini menjadi pertanda bahwa memang kita akan segera mengalami balapan flag to flag cuy. Nah sekarang ini Espargaro benar-benar masih kokoh sekali untuk bisa menjadi pimpinan race. Bahkan seorang Francesco Bagnaia pun dengan Ducati Desmo GP23 ya agak sedikit ngerasa ketar-ketir cuy. Karena emang Aprilia pengembangan di musim lalu hingga di akhir musim ya, itu benar-benar luar biasa, sangatlah jomplang dengan Yamaha cuy yang kita tunggangi saat ini. Tapi ya wajar ya, karena emang kita baru aja masuk di MotoGP musim ini. Dan sekarang kita overtaking Asep. Mantap sekali manuver kita, rapat sama inside line cuy, dan kembali Asep menyusul. Oke, apakah Asep akan segera mengovertaking? Benar saja, side by side hingga di pengereman turn 1 Asep kita defense. Oh my god, duel sama karakter kita sendiri. Oh my goodness man. Dan sekarang sudah mulai kelihatan ternyata rintik hujan berada di POV kamera kita cuy. Oh my god, Joan Mir overtaking Asep. Dan sekarang cuaca semakin mendung, semakin gelap, dan sepertinya benar saja balapan akan flag to flag cuy. Asli ini bakal menjadi race paling seru nih, karena siapa sangka kita bakal memasuki balapan hujan untuk pertama kalinya nih bersama tim Yamaha. Apalagi ini merupakan tim yang sangat legend dengan livery mahal Yamaha Movistar MotoGP. Dan Joan Mir kita overtaking tadi, bagus sekali. Oke, flag to flag sudah dikibarkan, yang berarti para pembalap sudah dipersilakan masuk ke pit mengganti settingan, atau mungkin lebih tepatnya mengganti motor yang semula motor kering menjadi motor basah. Tapi kayaknya sih gue bakal tahan dulu nih selama 1 putaran untuk tidak masuk ke pit. Kenapa? Karena gue pengen tahu nih apakah hujannya itu benar-benar bakal terus banget cuy. Sekaligus ya kita akan menguji nih kira-kira sampai berapa lama kita bertahan dengan Yamaha di kondisi trek yang masih dalam kondisi menjelang basah. Nah, sementara itu ini nggak ada cipratan air hujan yang ada di motor kita, tapi ya overall sih udah cukup bagus. Dan sekarang nampaknya kita berhasil menuju posisi pertama nih kayaknya, karena semua pembalap mau masuk ke pit. Dan sekarang sepertinya di belakang kita ada si Asep yang terus mengekor kita cuy, gila gokil. Oh my goodness, pertama kalinya Yamaha Movistar MotoGP menguasai barisan depan. Dikala para rider lain masuk ke pit, kita masih bablas saja untuk balapan cuy, gila gokil men. Oke, turn kedua hati-hati, Asep masuk dan dia menginjak rem. Oh my god, ini asli gak nyangka loh, pertama kalinya Movistar Yamaha berada di barisan depan dan yellow flag dikibarkan. Oh my god.
Oke, sekarang Enea Bastian ini akan segera menyusul kita sobatnya. Oke, kayaknya sih ini kita bisa saja nih bertahan mungkin satu lap lagi ya. Misalkan kondisi masih seperti ini, jadi nggak full kondisi wet ya. Karena ini gue rasa untuk aspal di Termas dari Hondo agak sedikit lama untuk dalam posisi berubah yang semula kering menjadi basah. Jadi gue rasa kita masih bisa agak lama untuk berada di track ini. Tapi supaya lebih aman mungkin kita bagusnya bakal langsung aja mengganti motor nanti di akhir lap keempat. Sekarang Enea Bastian ini nongol mendadak, langsung saja dia terjatuh kawan-kawan. Sorry sekali. Tapi sekarang Asep berada kembali di belakang kita di posisi kedua. Oh my god, oh my goodness mate. Asli ini gak nyangka. Ini apa ya, deg-degan, tapi jujur gue seneng banget karena kita bisa bersama si Asep di 3 besar cuy. Oke, langsung aja kita pit entry dan hati-hati kita harus berada di angka di bawah 60 km per jam agar tidak dikasih penalti ya, karena takutnya malah kayak kemarin di Mandalika GP. Oke, aman clear tanpa ada penalti, nyesuaiin sama rules cuy. Nah sekarang langsung aja kita mengganti motor. Oke, nice. Oh my god, aduh si Asep ngapain malah menghalangi kita dan nyaris banget ketabrak cuy. Astaga, Asep nyaris banget asli. Aduh, oke. Sabar. Ada saja keluar dari tim kita yang ya oke lah, nggak masalah, yang penting kita udah bisa lepas dan kita akan segera masuk di posisi berapakah ini? Apakah kita bisa bertahan di posisi pertama? Tapi sepertinya di mapsnya sudah ada rival yang menyusul. Johan Zarco take the lead. Espargaro entah di mana dia berada di posisi 5, yang jelas hari ini si Espargaro sudah berada di depan kita dan Pecco Bagnaia mundur di posisi ke-7. Jadi sekarang ini yang mengisi podium adalah Johan Zarco, Maverick dan juga si Marco Bezzecchi. Nah sekarang ini kita kedapatan rezeki nomplok cuy. Dengan modal keberanian sedikit kita bisa sekarang berada di posisi ke-6 nih. Dan gue rasa di kondisi basah kita bisa lebih kencang ketimbang rival lainnya. Terlebih lagi kondisi aspal di Termas dari Hondo agak sedikit membingungkan cuy. Langsung aja kita lay break dan sahabatnya nice sekali. Dan Pecco Bagnaia mengcollision Alex Rins sepertinya ketiga balap yang ada di depan kita. Sangatlah krusial sekali momennya. Kayaknya gue bakal ikut campur sama battle nih untuk mereka bertiga kan nice sekali ya di sini. Dan langsung saja kita light break sembari mendefense serangan dari Johan Zarco, namun Johan Zarco mengambil inside line. Bahkan sekarang Pecco Bagnaia nyaris memiliki momen yang sama dengan Enea Bastian ini tadi. Oke, kalem, hati-hati. Ya, aduh. Ini gue nggak bisa ngindarin collision jatuh kontak karena emang sesusah itu. Plus juga emang AI ngelakuin hal seperti itu kepada kita, yang otomatis kita ngelakuin hal yang sama. Bodoh amat, yang penting kita harus ngebalas mereka dengan hal yang setimpal. Jadi mereka ngelakuin apa ya kita balas yang seperti itu juga. Nah saat ini nampaknya Aris Rio sudah berada di posisi ke-5, luar biasa. Dan apakah mungkin di lap terakhir ini Aris Rio bisa masuk di barisan podium? Nah sekarang ini giliran kita fokus. Oke, Pecco masuk di inside line, hati-hati, nggak masalah, kita bakalan kembali dan akhirnya berhasil lepas. Oke, nice di momen. Oke, kita defense lagi. Pecco Bagnaia di turn kedua dia melebar, langsung kita ambil inside line. Nah sekarang yang Espargaro nih guys yang akan segera kita kejar. Tapi si Pecco kembali masuk lagi. Gue rasa Pecco nggak akan nyerah cuy. Dia nggak mudah nyerah. Bahkan sekarang langsung kita tembak si Pecco Bagnaia. Lah kok lengket. Lah kencang sekali. Oh my god, thank you Pecco. Asli gue gak nyangka bisa sakit ini loh cuy. Dan sekarang aduh malah light break sehingga kita menang lebar. Astaga, misek sekali. Manuver sia-sia, tapi tenang aja kita bisa kembali menyusul Francesco Bagnaia dan kita blocking. Oke, 2 sektor tersisa. Defense sekuat tenaga untuk Pecco Bagnaia. Tikungan ke-7, Pecco masuk, langsung kita ambil inside line lagi. Nice, bagus sekali guys. Dan Pecco kembali menabrak kita. Oke, AI di MotoGP 23 luar biasa, beringat sekali. Dan sekarang kita ambil lagi, kita bawa dengan cara yang sama. Pembalasan langsung setimpal, karma is real. Dan sekarang di last sektor. Oke, momen terakhir dan kita
tidak disangka-sangka berada di podium 3 cuy. Oke, tinggal 2 tikungan lagi. Come on. Ini pasti Peko bakal masuk. Kita bakal pancing dia masuk. Dan nice, langsung kita ambil kembali. Oh lalala, bagus sekali. Akhirnya Peko kita pancing dan dia berhasil kita prank cuy. Dan ya akhirnya finally di 2 tikungan terakhir Yama berhasil comeback. Oke, ini balapan paling kacau sekali. Karena apa? Karena sebagian tracknya itu diguyur hujan dan sebagiannya juga itu nggak diguyur hujan. Jadi kayak nggak sepenuhnya balapan bisa dibilang wet ya. Tapi yang jelas kita udah bisa memiliki hasil yang bagus dengan adanya balapan seperti ini. Ini balapan terkacau, tapi gue senang karena bisa ngebawa kita berada di zona podium. Apalagi tadi waktu momen pergantian motor, kita kalau nggak nahan diri mungkin udah nabrak si Asep waktu dia juga ikut mengganti motor. Dan ini juga menjadi pertama kalinya Yamaha berada kembali menguasai barisan depan ya. 2 balapnya meskipun hanya sementara saja di beberapa lap saja tuh. Asep Franco Morbidelli berada di posisi 11 dan di posisi ke-12 saja. Overall mereka udah masuk di zona podium. Sementara itu untuk Fabio Quartararo, pimpinan tim Factory Racing berada di urutan ke-21. Sangat disayangkan. Enea, NC dan Taka juga NC atau not complete. Oke, di klasemen kita berhasil masih saja bertahan di posisi keempat ya sepertinya, dimana Maverick naik 4 posisi dan Espargaro naik 1 posisi. Sementara itu Fabio Quartararo turun di posisi ke-7 karena gagal finish di zona poin untuk balapan kali ini. Asep di posisi ke-11 dan Franco di posisi ke-15 cuy. Itu sementara waktu setelah balapan GP Termas dari Hondo. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk next episode yaitu di America's Grand Prix. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.